boleh diberikan kesempatan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau yang siap untuk memberkati kami. Celikkan mata rohani kami, untuk kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan itu yang meneguhkan kami selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Harusnya hari ini bukanlah jadwal saya, tapi Pastor Daniel minta supaya saya menggantikan. Sebenarnya beliau sudah berkeinginan untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini, tapi jadwal pesawat dari Medan ke sini itu hanya sekali dan ada sekitar jam 9 atau jam 10 saya pikir. Jadi bertepatan juga dengan ibadah kita. Oleh karena itu, mengukur waktunya tidak sempat, beliau menghubungi saya kemarin malam, tapi saya sudah ketiduran. Akhirnya pagi baru saya bilang bisa. Beberapa kali Pastor Daniel pada bulan-bulan yang lalu tidak bisa, saudara pemimpin yang lain yang menggantikannya, mungkin ganti-gantian. Memang para pemimpin dalam pelayanan ini merupakan satu tim kepemimpinan, jadi bisa saling support. Ada penatua, ada pendeta muda, tapi sama-sama niatnya adalah membangun pertumbuhan rohani para jemaat. Amin. Sekali-sekali Pak Bena, sekali-sekali pada pendeta muda Rudolf, ada pendeta muda Kudus, nanti ada pendeta-pendeta muda yang lain, ya. Karena apa? Itu sebenarnya jabatan yang diberikan oleh manusia atas perkenanan Tuhan untuk memberkati dan membekali rohani para jemaat. Amin. Tidak ada cerita hebat-hebatan, Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Amin. Kok Pastor Daniel seringkali terhalang gitu ya? Nggak apa-apa, ya. Artinya ada sesuatu yang akan beliau persiapkan, tapi pelayanan Tuhan tetap berjalan. Jadi kita mengucap syukur bahwa tanpa hadirnya di tengah-tengah kita juga Pastor Daniel, tapi semua para pelayan bisa mengambil posisi pelayanan masing-masing. Kadangkala kita berpikir dalam ruangan ini kita sudah enak aja, kursi sudah rapi. Ada orang yang menyiapkan itu sebelum kita datang ke sini. Kok kita masuk ruangan sudah dingin AC-nya gitu ya. Sepertinya itu otomatis hidup. Enggak, ada yang mempersiapkannya gitu. Ada saudara-saudara kita yang mengambil bagian di situ. Tiba-tiba ibadah mulai, lalu musik sudah ada, lalu udah siap, song leader dengan batiknya yang bagus ya. Itu kenapa? Ada yang mempersiapkannya. Artinya apa? Ketika ibadah dilakukan, setiap orang sudah mempersiapkan hatinya, termasuk jemaat harusnya. Jadi dari rumah sebenarnya sudah menyiapkan, nanti aku mau bersikap seperti apa. Karena ibadah ini bukan celebration, ini bukanlah perayaan, tapi ini adalah waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Apa khotbah ini lebih hebat daripada pujian-pujian? Enggak. Ketika kita mulai masuk dari ruangan, kita duduk di tempat kita, hadirat Allah boleh kita rasakan. Kadang belum didoakan orang udah sembuh, kadang belum didoakan bebannya sudah terlepas. Nah, itu yang kita harapkan dalam suatu ibadah. Itulah ibadah yang benar. Jadi semuanya nanti, baik bagian daripada memberikan persembahan, itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi dari rumah pun sudah disiapkan. Aku mau mengasih berapa? 2.000, 20.000, 200.000, 2 juta. Itu sudah kita persiapkan dari rumah. Bukan lagi nanti rogoh kantong kiri dan mana yang ini, lihat dompet, mana besar kali ini, mana tadi uang kecil tadi. Bukan begitu. Kita sudah siapkan itu semuanya. Nah, ketika kita datang membawa pujian kita tidak lihat kiri kanan, bagus sekali ya batik si Gunawan tadi. Bukan itu kita lihat. Kok kaos kakinya pembicara ini kok belang dia lihat. Bukan itu yang mau kita lihat gitu. Tapi fokus kita bahwa ketika ibadah dijalankan, ibadah kita masuki, hati kita siapkan. Demikian juga saudara-saudara kita yang berada di rumah. Kadang-kadang orang mempunyai pandangan yang salah mengenai ibadah. Ketika di rumah lalu dia selonjoran di tempat tidurnya dia. Itu nonton ibadah namanya. Menonton orang beribadah. Atau ada orang lagi di kedai, lagi di kafe, dia buka supaya ini hari Minggu, dia buka.
Mana ada kafe buka? Ada buka kafe orang. Ya cari aja di mana gitu. Dia buka, dia nonton. Oh ini GKKD, nonton dia. Nah dia kira dia sudah beribadah. Salah. Ya. Ketika dia beribadah, walaupun di mana keadaannya, walaupun dia lagi nyetir, itu tidak masalah. Tapi hati dia, roh dia kasih pada waktu itu hanya untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat mulut dia, lewat hati dia. Karena waktu yang hanya terbatas ini, kita spesial berikan pada Tuhan. Oleh karena itu kalau hari ini saudara masih badannya ada di ruangan ini, tapi pikirannya adalah di handphone, nunggu tadi ada janji, nunggu berdering, ketemu di mana? Ini bulan puasa, nanti kita makan di mana? Pikiran kita diganggu dengan pikiran-pikiran begitu, sebenarnya kita sedang dipengaruhi oleh setan. Kita tidak sadar, ya? Kita tidak sadar, sebenarnya perhatian kita sedang dialihkan oleh iblis. Supaya apa? Supaya tidak masuklah firman Tuhan, supaya tidak masuklah suasana rohani di dalam hati kita. Oleh sebab itu, silentkan handphone kita, berikan waktu hari ini, arahkan kepada firman Tuhan. Bukan arahkan kepada dasinya pembicara, tapi arahkan kepada firman Tuhan. Kenapa? Apa yang sedang disampaikan ini sebenarnya adalah keinginan hati Tuhan. Saya lihat di grup kita kemarin, di grup jemaat, sebelumnya kan sekitar jam 13 itu masih Pastor Daniel di situ. Tapi di jam siangnya saya lihat itu sudah gambar saya, gambar Pak Eri, oh 2 pembicara hari ini, saya pikir gitu. Ya, ada 2 pembicara, lalu saya simak terus, oh ini mungkin sudah terlalu sibuk Pak Hadi, jadi simple, serba simple. Warnanya jadi bedakan katanya. Ada yang dibikinnya warna merah, ada dibikinnya yang warna kuning. Saya lihat judulnya, kok bisa sama ya, sehati saya sama si Hadi, mengenal Allah. Saya sebenarnya memang itu yang hari-hari ini sedang saya pelajari, ya, mengenal Allah. Tepat sekali. Bocorannya tidak ada sama si Adi. Kok bisa dia? Oh, roh si Adi ini senantiasa terhubung dengan Tuhan. Saya pikir begitu, ya. Baik, mari kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Saya beri judul dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 ini, pengenalan akan Allah. Mengapa begitu perlu kita mengenal sesuatu? Kalau ada sesuatu yang baru, kita tidak punya handbooknya, kita tidak punya manual booknya, kita tidak tahu panduan-panduan untuk menggunakan itu, maka kita tidak optimum bisa mengambilnya. Sekali waktu saya ke suatu kota, nginap di hotel di lantai 23. Lalu hari-hari biasa pintu masuknya yang saya lewati, naik, pencet, naik lift. Begitu sampai 1-2 hari. Hari ketiga kebetulan dia hari libur. Maka lift yang ada di situ tidak digunakan. Maka saya bingung. Bingung lihatnya, kok mati? Kok mati? Kok mati gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya memilih lihat di sebelahnya ada tangga. Ada tangga. Ya. Ada tangga, turun tangga. Mau turunnya masih enak, 23. Habis saya pergi keluar, masuk lagi, masih mati juga. Saya naik lagi tangga, 23 tangga. Aduh, 5 masih mantap, 7 udah mulai, 10 istirahat, 15 pakai istirahat. Ya, habis itu besoknya pagi saya lihat sudah beroperasi lagi. Turunnya udah enak. Baru saya lihat baca di sebelahnya, pada hari libur gunakan lift yang di sebelah sana. Gitu dia. Aduh, luar biasa saya pikir. Kenapa? Saya awalnya ndak cari tahu apa fasilitas gedung itu. Main nikmati saja gitu loh. Begitu tidak ada, kita dapatkan seperti biasanya,
Nengok ada jalan keluar singkat, wah berarti harus naik tangga. Rupanya ada lift ditunjuknya di sebelah sananya, ada arahnya. Artinya apa? Ketika saya tidak memberi waktu untuk mengenal sesuatu, maka tidak optimumlah saya mendapatkan fasilitas dari sesuatu tadi. Ketika saya tidak mengenal karakter dari teman-teman saya, maka itu membuat hubungan saya bisa menjadi retak. Bawaan saya kan orangnya gampanglah bergaul, sapa sana sini. Malah mungkin banyak juga yang terganggu dengan saya terlalu so akrab katanya ya. Ya, tapi memang akrab gitu loh. Nah, ada orang yang dia tipenya diam tapi hatinya baik. Saya pikir dia sedang tidak suka lihat saya. Padahal memang itu sifat dia. Apa yang mau disalahkan? Tidak ada sedikit pun hati jelek dari dia buat saya. Tapi karena saya tidak mengenal dia, saya mungkin pikir-pikir, apalah salah saya sama dia ya. Saya mulai ingat-ingat, di mana lah ya, tidak ada. Apalah ya, habis waktu saya ingat itu. Kenapa? Saya tidak mengenal dia. Tapi ketika saya mengenal dia, lalu saya jumpa, dia tidak bilang, halo Bang Peter, tidak bilang begitu. Saya udah anggap biasa aja. Bukan dia sedang tidak suka lihat saya. Tapi karena saya sudah mengenal itu, maka saya biasa saja gitu. Lain cerita kalau saya memang sudah tahu sifatnya adalah biasanya ceria, tiba-tiba tidak ceria, oh ini ada yang salah. Apa kawan? Kenapa? Oh tanya, katanya gitu kan. Oh itu berarti ada sesuatu gitu loh. Kita selesaikan. Ya, kita selesaikan secara baik, secara adat. Nah artinya apa? Waktu kita tidak mengenal istri kita, bukan tidak mengenal, jadi bukan sekedar nama siapa, tanggal lahir, mana, apa hobinya, apa, oke, itu oke. Tapi ada satu sisi lain yang kita tidak mengenal pasangan kita. Apa yang terjadi? Kita bisa mulai curiga. Nah, ketika kita tidak mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan yang besar itu, yang kita tahu selama ini dari buku rohani, yang kita tahu dari internet, yang kita hanya tahu dari pembimbing kita, yang kita tahu Allah itu dari siapa? Dari pendeta kita, yang kita tahu malah dari orang yang tidak percaya, bisa macam-macam pandangan kita. Kalau kita tidak jelas mengenal siapa Allah kita, kita akan jadi curiga dengan dia. Waktu doa kita belum dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak ngerti, tidak mengenal siapa Allah kita, kita jadi curiga. Ini Tuhan pilih kasih. Hanya orang-orang pelayan sajalah yang Tuhan tolong, katanya. Kesimpulannya salah karena dia salah mengenal Tuhan. Kenapa aku berkekurangan padahal aku sudah semangat? Aku sudah melayani. Itu belum melayani. Kok berkatnya kadang-kadang lebih hebat, dia lebih sehat. Aku kok sakit-sakitan. Padahal aku sekali seminggu bicara khotbah di persautaan. Apa itu persautaan? Perkumpulan jabu-jabu. Apa loh perkumpulan jabu-jabu? Arisan keluarga. Aku berkhotbah di situ. Dia tidak pernah berkhotbah, tapi dia tetap sehat. Aku sekali 3 minggu sakit. Dia bilang begitu. Apa Allah ini tidak adil? Karena kita tidak mengenal siapa Allah kita. Kita menjadi menyaksikan kehebatan dia. Padahal katanya dia adalah Allah yang sangat besar. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Baik, saya akan ulangi ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya ulang sampai 60 kali. Ulang-ulang, ngerti apa ini? Panjang kali. Ini oleh ini, karena ini, oleh ini gitu. Ketika kita hanya membacanya sekilas, maka kita akan menjadi bingung. Lalu saya penggal-penggal dia. Supaya apa? Supaya saya bisa mengerti arti dari ayat ini. Saya baca lagi. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kadang-kadang yang berguna untuk hidup yang saleh, saya putus di situ, beda pengertiannya. Lalu masih satu ayat. Ini apa maksudnya? Segala sesuatu di sini katakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa itu? Apa itu yang dikatakan Tuhan ini telah menganugerahkan kepada kita? Artinya apa? Karena kuasa ilahinya. Kita dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit dari orang mati, dari kematiannya, Dia menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Dia berkuasa. Ya. Dia telah menganugerahkan, bukan akan menganugerahkan. Dia sudah menganugerahkan. Menganugerahkan apa? Kepada siapa? Dia menganugerahkannya. Allah sudah menganugerahkan kepada kita, orang percaya yang sudah menerima Yesus secara pribadi. Menganugerahkan apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Ada sesuatu perbuatan ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal pribadi Allah itu, kita diberikan kesempatan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Secara hukum dikatakan kita telah dianugerahkan sesuatu yang baik, yang berguna tadi. Apa itu sesuatu yang berguna untuk hidup saleh tadi? Untuk hidup taat tadi? Itulah kesembuhan, itulah kebahagiaan, itulah kelepasan, itulah kemakmuran. Apalagi segala yang baik untuk kehidupan kita sudah Tuhan berikan, telah Tuhan anugerahkan. Sudah dianugerahkan, tapi kita belum dapat masing-masing. Kenapa? Dikatakannya di sini, kau harus punya pengenalan akan Dia. Oh, kita harus mengenal Dia. Baru kita bisa mendapatkan itu. Baru kita bisa menikmati itu. Jadi secara hukum, kata orang hukum, secara de jure, secara hukum, kita sudah dianugerahkan. De facto, masih ada yang belum menerimanya. Tuhan janjikan apa? Aku akan memberikan kepadamu kemakmuran. Aku akan memberikan kepadamu kesembuhan. Aku memberikan kepadamu kebahagiaan. Ada yang belum bahagia. Lalu ada yang masih morat-marit ekonominya. Ada yang masih sulit sekali untuk makan. Makan saja sulit. Itu bukanlah yang diinginkan Tuhan. Masih ada kemiskinan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi kenyataannya jemaat Tuhan masih ada yang memiliki seperti itu. Lalu apa kata Tuhan? Kau perlu mengenal aku supaya yang baik tadi itu bisa kau peroleh. Gitu kira-kira pengertiannya. Yang baik, yang berguna untuk hidup yang saleh tadi, itu dibutuhkan. Kita membutuhkan itu. Untuk kita bisa mendapatkannya, kita harus mengenal Dia. Nah itu tadi cerita mengenal tadi. Mengenalnya bentuk seperti apa? Mungkin kita bilang, ya aku kan udah tahu Allah itu penyembuh, Allah itu pemberi berkat, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Ya, aku tahu semuanya itu. Dia lahir di Bethlehem, dia mati di Golgota, disalib. Apa itu saja gitu loh. Apa kita dengan istri kita hanya tahu aku tahu namanya, aku tahu hobinya, aku tahu segalanya mengenai dia. Tapi kata Tuhan, ketahuilah karakterku. Ketahuilah pribadiku. Itu yang mau Dia katakan pada kita pada siang ini. Ketika sesuatu yang baik tadi
mau kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan bilang, kenallah aku. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, kita bisa mendapatkan kesan mengenai Allah. Kita mengharapkan kalau salah kesan kita tentang Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang salah. Ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan. Ini simpel-simpel saja. Ketika kita tidak saat teduh, ini saat teduh kan disuruh Tuhan. Ya, Tuhan bilang, ambillah waktu seperti Tuhan Yesus pagi-pagi sudah bangun, ya. Lalu kita sedang tidak melakukan itu. Lalu kita disenggol oleh becak, disenggol oleh oplet. Kita bilang bahwa aku sedang kena hukum Tuhan. Kenapa? Aku tadi tidak saat teduh. Oh, pantaslah Tuhan menghukum aku. Ketika kita tak mengenal karakter Tuhan, kita kira Tuhan sekejam seperti itu. Ketika kita merasa bahwa kita sedang melakukan dosa, lalu kita mengalami satu kesulitan, pantaslah Allah langsung menghukum aku. Kita katakan seperti itu. Itu ciri kita tidak mengenal Dia. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita bukanlah Allah yang seperti itu. Lalu bagaimana? Kenallah Dia. Dari mana aku bisa mengenal Dia? Ada nanti langkah yang dibikin di ayat-ayat berikutnya. Ya, banyak orang-orang yang percaya punya konsep yang salah mengenai Allah, sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana Allah beroperasi dalam kehidupan dia. Salah jadinya. Baik itu pelayan, baik itu pendeta, baik itu orang-orang yang sudah bergaul dengan Tuhan. Kalau konsepnya salah mengenai Tuhan, maka dia bisa melihat bahwa orientasi dia terhadap Allah berbeda. Nah, hidupnya pun jadi berbeda. Kadang kita bertanya, kenapa doa kita tidak dijawab? Nah, lalu kita balik, kenapa doa kita dijawab? Pernah nggak kita berpikir menganalisa, mengapa doa aku ini dijawab? Kadang-kadang kalau doa sudah dijawab, ya sudahlah, kan sudah dijawab. Gak usah lagi cari tahu kenapa dijawab. Kita bilang begitu kan. Tapi ketika doa kita tidak dijawab, kita balik bertanya, kenapa tidak dijawab ya? Padahal posisinya sama. Kita sedang menantikan respon Allah terhadap doa kita. Ada dijawab, ada tidak dijawab. Tapi memang kecenderungan orang sekarang yang negatifnya yang ditonjolkan. Gembala wilayah ada 20 kali buat baik kepada jemaatnya. Sekali aja baru dia buat salah. Kan? Yang 20 kali baik tadi itu hilang. Yang satu tadi baru sekali dia terlambat. Oh, gembala wilayah seperti apa ini? Tanggung jawabnya nih. Ketoknya nih. Padahal yang 20 kali yang baik dia buat, itu sepertinya tidak kelihatan. Sehingga peribahasa pun ada begitu kan. Rusak apa? Rusak susu sebelanga kan. Gara-gara nilai setitik, bukan nilai, nila. Ya? Ya bahasa Indonesianya merah mungkin agak bingung itu. Ya. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Artinya apa? Sampai-sampai dibuat orang begitu peribahasanya, orang lebih fokus kepada hal yang negatif dari kita. 20 kali kita buat baik, tapi sekali aja kita jahat. Yang jahat itulah dipublikasikan. Rusaklah semuanya. Nah, kecenderungan manusia memang seperti itu. Makanya dibilang cari-cari kesalahan. Nah, kesalahpahaman kita mengenai sesuatu, mengenai Allah, kesalahpahaman pengertian kita mengenai pribadi Allah, itu digunakan oleh iblis untuk bisa mengganggu iman kita. Ya, kesalahpahaman kita memahami karakternya Allah itu dipakai iblis. Nah, jadi ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita mau membangun rohani kita, ketahuilah iblis tidak suka. Dia tidak suka kita ini masuk dalam rencana dia. Dia ganggu. Caranya bagaimana? Dia coba masukkan pemikiran, meragukan pengenalan kita akan Tuhan. Caranya bagaimana? Macam-macam.
Seperti yang tadi lah, tuduhan tadi. Kan kau kan udah punya niat jahat kau 1 minggu ini. Mana mungkin lagi kau yang kau imani itu terjadi. Ya pula ya, kita bilang. Kompromi pula kita. Kita aminkan pula itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi malas. Malas untuk apa? Malas lagi untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita sudah merasa bahwa apa yang sedang kita imani itu sedang goyang. Kita kira Allah seperti itu. Padahal iblis yang mengganggu kita. Beberapa minggu yang lalu Pak Benas membagikan soal kekhawatiran, ya, di grup, ya, di grup kita. Artinya apa? Ada seperangkat milik daripada iblis yang bisa disampaikan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan yang masuk dalam rencana Tuhan, sesuatu yang mengganggu iman. Dimunculkan saja kekhawatiran. Biasanya kalau punya anak di luar kota, tak biasa komunikasi. Sekali waktu tak bisa kontak. Aduh, handphone tak biasa. Tak biasa ini. Masih jam berapa ini? Belum tidur. Aduh, mana ini? Tak juga. Nomor yang sudah aktif. Gitu terus. Kemana dia ini? Iblis sedang coba bicara sama dia. Mungkin anakmu itu sekarang sudah mungkin mulai nih. Kenapa? Kita tak punya pemahaman yang jelas mengenai Allah. Kita kira kalau ada suasana seperti itu, kita sudah dipengaruhi oleh si jahat bilang bahwa anak kita sudah mau ditabrak orang, anak kita diculik orang, handphonenya hilang diambil orang. Macam-macam bisa kita terjemahkan. Karena apa? Sebenarnya kita sedang tidak memahami siapa Allah kita. Tidak yakin kita bahwa, oke, kalau belum bisa kontak, aku percaya Tuhan jaga dia. Suaminya pun begitu. Begitu dikontaknya tidak seperti biasa. Sama siapa sedang selingkuh suamiku ini? Online terus, kemana dengan siapa dia bicara? Padahal dia sedang bicara dengan kliennya dia. Berapa sekarang harga kopi 1 ton? Berapa ini? Oh, ini kopi kan bapak ini ya. Ya. Berapa harga piano sekarang satu kontainer kata dia. Oh, ini bisnisnya hebat, kontainer kan, piano pula lagi kan. Bukan berapa bawang gitu loh, ya. Nah, artinya apa, saudaraku? Ketika kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, maka iblis akan ganggu kita. Ada banyak suasana, akan banyak peristiwa yang bisa mengganggu iman kita bisa kuat dengan Tuhan. Itu sebabnya disuruh kita, kenallah Allahmu. Kalau sudah kenal, ketika kita mengalami yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tetap bisa tenang. Walaupun iblis sedang ganggu kita, iblis diam kau. Bukan seperti itu. Ya? Anakku sehat-sehat saja. Istriku baik-baik saja. Amin. Baik, mari kita lihat lagi di dalam ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Artinya apa ini? Ketika kita punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, kita dijanjikan sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh tadi, kemakmuran tadi, kesehatan tadi, kebahagiaan tadi, itu dianugerahkan kepada kita. Untuk semuanya itu dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga dan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi? Kekuasaan ilahi. Kadang kalau udah dibilang janji-janji, lalu kita pikir, apa yang mau dikasih Tuhan sama aku? Berapa rumah mau dikasih sama aku? Berapa mobil? Cenderung pikiran kita, ketika Tuhan berjanji, kita mengarahkan hanya kepada hal yang materi. Itu sebabnya orang sekarang ukuran sukses adalah, udah berapa Hondamu? Udah berapa mobilmu? Sudah berapa, apa lagi? Itu yang ditanya orang kan? Berapa tabunganmu? Apa mobilmu? Itu semua ditanya orang. Kenapa? Kita sepertinya di dunia sekarang diarahkan orang
ukuran sukses adalah materi. Saya beberapa hari yang lalu bilang, apapun mobilmu, kau mati nanti naik ambulannya, kan gitu. Ya, apapun mobil kita, Fortuner pun mobilmu, kau mati nanti naik ambulans ya. Itu kalau ambulannya pun mungkin tahunnya udah tahun rendah itu. Ya, tak tahu lagi kita. Bikinlah ambulan dari Alphard katanya gitu kan. Ya ambulan juga namanya. Ya, kan ambulan juga namanya. Kalau nanti tidak ada kata-kata ambulannya, dianggap orang tidak diantar dengan hormat. Ya, ada orang saking menghormatinya, dia tidak naik ambulans dibawa, tapi naik Alphard dia dibawa di sana. Tetap aja nggak dibilang orang, udah nggak dong hormatnya lawan, Alphard dotong dibayin guguran gitu. Ketika kita mendengar bahwa Tuhan berjanji memberikan janji-janji yang berharga dan besar, itu tidak hanya materi. Saya bilang bukan tidak perlu materi, perlu materi. Tapi ketika orientasi kita sudah hanya untuk itu saja, lalu untuk apa itu? Toh kita akan mau mati. Nantinya kan kita mau mati. Tapi kata Tuhan, materi itu perlu. Jangan jadi tidak perlu. Orang pergi sekarang penginjilan ke pulau-pulau, tidak jelas mau naik apa. Kenapa? Tidak ada uang. Pelayanan tidak ada uang. Lalu suruh kumpulkan Pepsodent, sikat gigi pun payah sekali. Nggak ada uang gitu loh. Nah semua itu perlu, uangnya perlu. Tapi ketika kita dikatakan oleh firman Tuhan, kau akan kuberikan janji-janji yang besar dan sangat berharga. Ketahuilah, itu adalah sesuatu yang berguna untuk kita di bumi ini. Itu Tuhan perlengkapi kita. Ada banyak orang pergi ke luar negeri bukan liburan. Tapi apa? Operasi ginjal. Jadi tidak tamasya juga dia. Habis berapa ratus juta? Habis. Tapi ke Eropa itu mau operasi ginjal, transplantasi ginjal kalau ada ginjal yang mau diambil. Ada yang mau ditransplantasi. Kalau tidak ada, pulang lagi dengan ginjal yang lama. Jalan-jalan dia, tidak menikmati dia. Nah, kira-kira seperti itu. Ada orang punya banyak uang, tapi tidak bisa menikmatinya. Nah, kalau kita bilang tidak punya uang, biarlah aku model seperti itu. Pokoknya aku keluar negeri. Nah, itu kamu lah itu. Ada banyak orang tidak mau seperti itu. Dia betul-betul pergi menikmati liburan, memang berlibur. Ya, memang berlibur. Ada janji-janji Allah yang besar dan berharga. Dia mau buat apa? Dia mau buat kita sesuai dengan keinginan dia untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ada di bumi. Ketika dia sudah bangkit dari kuburnya, dia naik ke sorga, apa yang dia katakan? Ada 3 pesan disampaikannya. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Baptislah dia. Nah, kan dibilang. Habis itu apa katanya lagi? Ajarlah mereka. Itu yang sedang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang hidup hari ini. Pakailah harta tadi, pakailah uang tadi, pakailah kesehatan tadi, pakailah kebahagiaan tadi, pakailah kelepasan tadi. Untuk apa? Untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Janji Tuhan besar, dia akan menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan sedang disuruh melakukan itu. Sambil kita melakukan itu, kata Tuhan, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kan kata Tuhan. Jadi kalau orientasi kita hanya, aku maunya punya 3 pabrik, lalu aku punya 20 apartemen, seperti si Hotman Paris, banyak gitu, ya, kan banyak. Saya bukan tanya sama dia, saya lihat aja di medsos, banyak sekali harta dia gitu. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Itu kita perlukan kalau kita sedang melakukan semuanya itu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita suatu ketika nanti Tuhan percayakan semuanya itu, ketahuilah bahwa itu bukan tujuan akhir kita. Tapi itu adalah sarana untuk kita bisa mengerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Siap kita? Aku enggak lah. Nanti aja lah dulu, kita lihat dulu. Kalau udah masuk nih uang itu sama aku, nantilah mau apa.
mau apa kita buat. Enggak. Siapkan hati kita. Allah sedang ingin memastikan dalam kita bahwa ketika kita menerima janji-janji Allah yang besar, janji-janji Allah yang berharga tadi, semua itu sedang diarahkan untuk kemuliaan nama Dia, agar nama Dia ditinggikan. Karena begitu Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Lalu pekerjaan di bumi siapa disuruhnya? Yesus turun lagi. Kitalah yang Tuhan suruh untuk melakukan semuanya itu. Melalui kitalah Tuhan akan melakukan semua yang sudah Dia janjikan. Semua yang berharga tadi. Lewat kita. Masa lewat aku yang tidak punya apa-apa ini? Iya, lewat kita mau dipakainya. Hanya sekarang kita mau nggak kita? Acaranya, kenali aku, kata Tuhan. Kalau mengenal Tuhan pun kita masih kurang serius, ya mungkin nggak dapat. Coba lihat dalam ayat 3. Ayat yang ke-5, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini. Ada bagian kita di sini. Bagian Allah tadi menganugerahkan. Dianugerahkannya, itu bagian Tuhan, domainnya Tuhan. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Kepada imanmu. Hidup sungguh-sungguh ini, melakukan itu bagian kita, bukan bagian Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sudah anugerahkan. Bagian kita disuruh, ayat 5, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ada 7 hal. Poinnya di sini. Ada satu sikap yang serius. Kalau kata sungguh-sungguh, saya lihat di terjemahannya, sungguh-sungguh itu melakukan sesuatu tidak main-main. Serius, fokus, terukur. Nah, kira-kira gitu dia. Nah, coba kita lihat. Kita bilang serius memasak nasi. Ya, kalau serius masak nasi, ambil beras, masukkan ke Magicom, kalau yang Magicom, ya, ukur airnya, kan itu serius kan? Kalau tidak serius gimana? Ambil berasnya, letakkan gitu, sampai masuk ke dalam rice cooker, tidak berserak di situ semuanya, tidak serius, ya, tidak serius. Sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, masukkan aja airnya katanya, airnya hancur, jadilah ketupat, apa namanya? Lontong, cak lontong, jadi lontong, ya. Tadinya cerita mau nasi, kenapa tidak serius? Yang serius, dia serius. Pelayan yang serius datang, ayo kita rayon, serius, bukan di rayon dibicarakan berapa sekarang tomat, kenapa jatuh harga tomat, kenapa jatuh harga apa, di situ dibahas semuanya. Akhirnya habis waktu itu, dia hanya bicara mengenai sakit penyakit. Oh, si anu sakit. Oh, udah mati karena corona si anu. Oh, hamba Tuhan yang di sana lagi mati. Semua adu pengetahuan lewat medsos di situ. Habislah waktu itu. Tidak serius. Waktu PA pun tidak serius. Ya, tidak serius. Dikatakan di sini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Artinya apa? Sudah ada iman kita yang berisi pengharapan kepada Tuhan, itu sudah ada. Tambahkanlah kebajikan, kata di sini. Tambahkanlah di situ pengetahuan, tambahkanlah di situ penguasaan diri, tambahkanlah di situ kesalehan, tambahkan di situ ketekunan, tambahkan ke situ kasih akan saudara-saudara, tambahkan di situ kasih pada semua orang. 7 hal tadi. Rupanya itulah resepnya untuk kita bisa mengenal Tuhan. Tambahkanlah kepada iman kita hal yang 7 tadi. Dia bicara soal kebajikan. Ya, memang iya. Dan kita mengaku bahwa kita orang percaya, kita hamba Tuhan, kita orang pelayan Tuhan. Tapi bukan yang baik yang kita kerjakan. Hati kita benci aja melihat orang. Ya? Hati kita negatif aja melihat orang. Itu bukan yang baik. Ya? Itu kata Tuhan, sungguh-sungguh lakukan itu.
Kita rubah itu. Kenapa? Itu membuat pengenalan kita akan Tuhan terhalang. Lalu dikatakan, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Kita tidak mau belajar. Ibu-ibu tidak mau belajar. Bagaimana cara membuat pakaian putih. Tidak mau dia belajar. Padahal banyak pelajarannya. Asik seperti yang dia model dari kampung aja dibuatnya. Pokoknya udah kau cuci buat belau katanya gitu. Makin belau lah, biru lah semuanya gitu loh. Ya. Dia sekarang sudah banyak teknologi apa gitu. Itu karena apa? Ada pengetahuan yang ditambah di situ. Masa iya? Iya. Kata Tuhan, tambah pengetahuan kita. Jadi belajar di banyak hal. Jangan bilang sama suami, inilah aku, kenapa kau mau sama aku? Aku enggak ngerti memasak. Ya sudah, kau terimalah nasibmu. Kita bilang begitu. Enggak. Belajar. Ya. Yang tadinya rawon, itu masakan apa, Surabaya itu. Coba saja kalau suamimu suka itu, bikinlah membahagiakan dia. Ya. Kalau istrimu suka hal yang bersih, suami pun tidak ada masalah, ngapel di rumah. Lakukanlah itu. Masa iya sampai yang gitu-gituan? Begitu dia. Kenapa? Lakukan semua itu sungguh-sungguh. Kita bisa mengenal Tuhan dari hal-hal yang seperti itu. Lalu kita kira kalau kita sudah melayani ke rumah sakit, kita melayani orang ke sana, kunjungan ke sana, gosokan kita, pakaian kita bejibun di ruang tamu. Ya. Aduh. Lalu kita gencar melayani orang, kita injili orang yang menemui kita, tutup hidung. Kenapa? Pakaian kita bau keringat. Napas kita enggak karu-karuan. Oh, terima Yesus. Enggak, kenapa? Udah dengar aku katanya. Nah, kadang kala hal yang seperti itu membuat kita apa? Enggak kita bisa menemukan pengenalan kita akan Tuhan. Hal-hal yang sepele, praktis-praktis seperti itu sebenarnya membentuk karakter kita. Ada pengetahuan di situ. Cari tahulah itu. Tapi kata Tuhan, jangan kau habiskan waktumu semuanya untuk itu. Kuasai dirimu. Asik belajar aja dia. Ya? Habis bahasa Prancis dia selesaikan, bahasa Inggris lagi. Habis bahasa mati pula dia. Untuk apa lagi bahasa itu semuanya? Tidak ada lagi. Menguasai 7 bahasa. Terus dimanfaatkan di mana? Tidak ada. Sekarang cuma nisannya bertulis ada bahasa Prancisnya, mati tubuh di hari apa, mati apa. Tidak tercapai maksud Tuhan untuk menciptakan kita di dunia. Tidak tercapai. Cita-cita kita mungkin tercapai. Banyak ilmu kita. Tapi bukan, ada orang bisa buat empek-empek. Diperamnya sendiri ilmunya ini untuk dia. Jangan sampai orang tahu sehingga itu jadi saingan aku nanti. Begitu piciknya pikiran dia. Ya? Nah, ketika kita punya pengetahuan-pengetahuan seperti itu, share-lah dia sama teman-teman kita. Bagaimana bisa mendekati orang lain, membuat orang yang tadinya hancur hati bisa menjadi kuat hati. Setelah dia kuat hati, kau tengok kan, mantap kali kan pelayanan aku kan? Tidak yang begitu kata Tuhan. Ajarkan itu bagaimana kepada orang yang pendiam, pemalu, tidak bisa melayani orang lain. Latihlah itu. Hal demikian kata Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Waktu kita punya karakter pun kita begitu. Mau marah kita, aku latihlah diriku. Aku temperamen, aku latih. Aku pendiam, aku latih, jangan pendiam kali. Ya? Ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Kata Tuhan, sungguh-sungguh lakukan itu. Kuasai dirimu, itu dikatakan tadi di sini. Lalu setelah kita kuasai diri apa? Lakukan dengan tekun. Kadangkala kita tidak tekun melakukan sesuatu, putus di tengah jalan, iman kita kandas. Tadinya sudah kita berharap dengan Tuhan sudah besar, tapi tidak tekun kita pelihara, maka cepat atau lambat dia akan susut kembali. Itu sebabnya pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kenapa tiap hari? Bukan ritualnya itu. Itu bukan supaya ada SOP yang kita kerjakan, bukan. Karena dengan melakukan berulang-ulang, berulang kali, melatih diri kita, makin kuatlah iman kita. Amin. Di situ dia. Masa iya rayon setiap seminggu, bosan kali kita. Bukan. Melatih, mencas rohani kita. Terus dia.
Bisa sekali 2 minggu, bisa, enggak apa-apa. Bukan kalau udah sekali seminggu, jadi sekali 2 minggu enggak teratur kita, enggak. Tapi tetap ada waktu yang kontinu untuk dilakukan. Doa pun demikian. Ya. Masuk doa terus gitu. Senin ada doa, Rabu ada doa, Kamis ada doa. Anaknya enggak tahu kekaruan di mana-mana gitu. Apa ini jadi berkat? Bukan. Bukan seperti itu. Kata Tuhan, kuasai diri kita, lakukan dengan tekun. Lalu diperlukan kesalehan. Jadi jangan karena kita anak Tuhan, lalu kita ngomong pun sembarangan. Kau tahu aku pun gembala wilayah di sana. Hah? Apa kau baru bertobat kemarin kok? Tidak seperti itu juga, gitu loh. Tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena kesalehan pun diperlukan dari kita. Kalau memang dia lebih tua dari kita, panggillah dia bang, panggillah dia bapak tua, panggillah dia apa, gitu loh. Ya, itu yang membuat kita sesama kita bisa melihat, menemukan, ini adalah karakternya Tuhan. Ada hormat di situ. Ya, ada yang lebih tua, ada para pemimpin pun dihormati, Pak, gitu. Ini para pemimpin pun mungkin di sini tidak dihormati lagi. Mobilmu itu menghalangi itu, kita bilang. Mu itu gembala wilayahmu, kan kira-kira begitu. Ya, tapi di sini mungkin sulit mungkin orang melakukan seperti itu ya. Dan tidak ada lah ya. Tidak ada ya. Oke. Tapi apa? Kepedulian kita kepada orang yang melayani kita. Kepedulian kita kepada para pemimpin kita. Kepedulian kita kepada teman serayon kita. Dikatakan Tuhan di sini, sungguh-sungguh melakukan apa? Memberikan kasih kepada siapa? Saudara-saudara kita. Ke Palestina kita berikan bantuan, tapi saudara kita di RT kita kelaparan. Kata Tuhan, perhatikan saudara-saudaramu. Ya, jangankan dulu Palestina gitu. Kita bisa memikirkan orang di luar sana. Ada kekurangan beras, teman-teman kita, satu pelayanan kita. Itu saudara kita. Bukan berarti abang aku, adik aku itu saja gitu. Itu pun memang harus kita perhatikan. Ya, perhatikan adik kita, perhatikan ibu kita, perhatikan tulang kita, perhatikan lay kita, perhatikan apa lagi? Perhatikanlah siapa saja, ya, saudara-saudara orang dekat kita. Nah, terakhir kata Tuhan apa? Semua orang. Nah, baru semua orang. Amin. Ada keseimbangan di situ ketika kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita. Memang di sini diperlukan pengorbanan. Kadang bukan memberikan dari kelebihan, tapi membagi dari yang ada. Ini sulit bagi orang yang tak terbiasa. Tapi ketika kita tahu ini adalah karakternya Tuhan, maka kita mau melakukannya, maka akibat itu iman kita semakin bertumbuh. Dikatakan di sini makin berhasil. Kalau kita semakin berhasil melakukannya, coba lihat. Melari dia, mana dia? Di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kalau kita giat melakukannya, kalau kita melakukannya yang ada padamu dengan berlimpah-limpah, bukan cukup-cukupan, bukan sekedarnya saja, tapi kita ada semuanya tadi dengan meluap-luap di kita, maka kita akan dibuat menjadi berhasil, bisa menjadi giat dalam pengenalan kita akan Dia. Apa kaitannya itu? Aku sedang melakukannya sama manusia, tapi akibatnya itu kita jadi mengenal Allah. Ini teorinya, ini hukumnya Allah. Apa yang kau kerjakan di bumi ini sama orang lain, sebenarnya kau sedang melihat pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupmu. Imanmu semakin bertumbuh. Ketika imanmu bertumbuh, imanmu kuat, maka semua yang baik tadi Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, caranya apa? Lakukanlah kita pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana caranya? Sungguh-sungguhlah kita lakukan apa yang Tuhan suruhkan tadi. Sepertinya itu untuk manusia. Ku perhatikan orang lain, ku berikan
yang baik, ku bagi sesuatu sama orang lain. Aku ndak ada lah, kalau uang ndak usah lah, tapi kalau doa ku doakan kau. Sampai seberapa pun ku doakan kau katanya. Ah, kalianlah dulu ya, yang gabung itu ya, dari aku doa saja kita bilang. Itu sebenarnya orang yang pelit ya. Ya, kenapa? Karena doa dia pikir ya, pokoknya aku doakan. Ada orang yang sakit, tolong doakan kami. Ya, kami akan doakan. Nggak ada yang doakannya, ucapannya aja yang mendoakan. Udah sakit si anu gini-gini. Oh iya, oke lah, kami akan doakan dia. Omongnya mendoakan, tapi kalau dia mendoakan itu Tuhan, aku pun dimanapun dia berada akan ikut lakukan. Udah banyak basa-basi sama kita. Kuatkanlah ya. Aduh, anakku besok ujian dia harus keluar lagi nih. Iya ya, ya kita doakanlah supaya anakmu jangan sampai keluar. Persoalannya kasih uang kuliah, uang sekolahnya bayar gitu loh. 100.000 gara-gara itu dia keluar besok gitu loh. Padahal kata-kata kita hanya penghiburan seperti itu. Uang di kita ada. Nggak ada 100.000, 50.000. Aku mau kasih 100.000 tapi 50.000 yang ada ya. Inilah dulu ya. Itu wujud praktek secara praktis. Amin. Amin. Berat. Kalau tidak terbiasa berat. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika itu kita kerjakan, sebenarnya kita sedang membuka peluang, kita mengenal Allah kita. Lalu Allah yang memperhitungkan semuanya itu kepada kita. Itu sebabnya jemaat Tuhan pada siang ini, Allah menginginkan kita menikmati semua yang sudah Dia janjikan. Yang sudah Dia anugerahkan itu terjadi dalam genggaman kita, dalam hidup kita. Kita miliki, tidak lagi di awang-awang Dia. Kita hidup di dalamnya. Caranya bagaimana? Tambahkan kepada imanmu yang ada tadi, semua yang Dia bilang tadi. Kebajikan, berbuat baik, nggak usah terlalu hitung-hitung, berbuat baik saja. Ya, tambahkan pengetahuan, belajar dalam banyak hal. Tapi tahu, kuasai dirimu. Ya, kuasai. Lihat keseimbangannya. Lalu semuanya itu apa? Lakukan dengan tekun. Lakukan kesalehan. Kasih kepada saudara-saudara kita. Lalu kasih kepada banyak orang. Lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Ini tidak bisa diwakilkan. Tapi ini pribadi demi pribadi. Ketika kita mau pengenalan kita akan Tuhan menjadi benar, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh katanya, serius, terukur, antusias, itu di mata Tuhan. Bukan sambil-sambilan, tapi aku fokus melihat semuanya ini Tuhan, demi aku mau mengenal Engkau. Ketika semua itu sudah kita kerjakan, tinggal kita tunggu berkat Tuhan turun atas kita. Mari jemaat Tuhan, ketika kau perlu memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupanmu, jangan biarkan berlalu waktu ini. Firman Tuhan adalah keinginan Tuhan sampai pada kita. Tuhan ingin karakternya Allah turun atas kita. Itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi butuh langkah pasti dari kita. Ada action, ada bagian kita mau melakukannya. Jangan tunggu mujizat, kalau digerakkan Tuhan aku kerjakan. Berikanlah Tuhan, gerakkanlah Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita terbuka pikiran kita untuk ada yang mau kita rubah dalam hidup kita, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan cara-cara yang seperti tadi, lakukanlah. Lakukanlah. Amin. Mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kita punya pengenalan yang benar kepada Tuhan. Iblis tidak mudah untuk mengombang-ambingkan kita. Iman kita bisa teguh, tidak mudah diganggu oleh iblis ketika kita mengenal siapa Allah kita.
kami boleh belajar mengenai pengenalan akan Engkau Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, janji-janji Tuhan yang berharga itu, semuanya itu sudah Kau anugerahkan bagi kami. Sesuatu yang baik dalam kehidupan kami di bumi ini Tuhan, sudah Kau sediakan bagi kami. Kami bisa mengambilnya ketika kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kau ajarkan kami untuk menambahkan kepada iman kami Tuhan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara kami, dan kasih kepada banyak orang. Ketika kami melakukan semua itu Tuhan, kami bisa melihat bahwa inilah karakter yang Tuhan inginkan untuk kami miliki. Sehingga yang baik tadi itu boleh Kau anugerahkan bagi kami dan menjadi milik kami Tuhan. Sehingga sementara kami hidup di dunia ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan Kau melihat perbuatan kami, Engkau senang akan apa yang sedang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami hadir di bumi ini Tuhan, kami bisa menjadi teman masyarakat lain menyelesaikan masalah. Bukan kami pembuat masalah Tuhan, tapi kami orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, memberikan jalan keluar agar nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Materaikan firman ini dalam pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh bertindak dengan sungguh-sungguh, dan kami melihat iman kami dari hari ke hari semakin bertumbuh, dan kami semakin melihat pekerjaan Tuhan.